Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harmadani Sinto, Angkatan 1, Kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2025, Badan Diklat Keagamaan Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam belajar Agenda 2 secara asinkronus. Pembelajaran asinkronus adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan fleksibel, tanpa harus terikat pada waktu dan tempat yang sama dengan pengajar atau teman sekelas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal mereka sendiri dalam jangka waktu tertentu. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran asinkronus, yakni fleksibilitas waktu. Peserta didik dapat mengakses materi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kapan saja dan di mana saja, selama ada akses internet. Kemudian fleksibilitas tempat. Pembelajaran tidak terbatas pada satu lokasi fisik, memungkinkan peserta didik dari berbagai lokasi geografis untuk berpartisipasi. Kemudian belajar sesuai kecepatan. Siswa dapat mengatur kecepatan belajar mereka sendiri dan menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar individu. Dengan menggunakan metode asinkronus, siswa dapat belajar secara mandiri, mengatur jadwal belajar, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka. Kemudian ada interaksi dan umpan balik. Meskipun tidak langsung, diskusi asinkronus dalam forum ataupun grup memungkinkan peserta didik untuk mempertimbangkan jawaban mereka dengan lebih matang sebelum berpartisipasi. Umpan balik yang lebih bijaksana karena tidak ada tekanan untuk merespons dengan cepat. Umpan balik yang diberikan dalam komunikasi asinkronus cenderung lebih terperinci dan dipikirkan dengan baik. Kemudian efisiensi dan produktivitas. Nah, dalam pembelajaran asinkronus dapat mengurangi gangguan yang disebabkan oleh interupsi terus-menerus, memungkinkan fokus yang lebih baik pada tugas. Peningkatan produktivitas siswa yang lebih suka belajar secara mandiri dan reflektif, mungkin merasa lebih produktif dalam lingkungan asinkronus. Kemudian ada efisiensi biaya. Pembelajaran atau komunikasi asinkronus dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya transportasi, akomodasi, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Kemudian keterlibatan yang lebih luas. Nah, dalam pembelajaran asinkronus dapat diakses oleh lebih banyak peserta didik, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu, mobilitas, atau akses ke fasilitas fisik. Dalam diskusi asinkronus, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka. Adapun materi hari kedua Agenda 2, yakni kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan pembangunan sumber daya manusia atau disingkat SDM mencakup berbagai aturan dan pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan potensi individu dalam suatu organisasi atau negara. Fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap, serta peningkatan produktivitas dan inovasi. Kebijakan ini juga mencakup aspek-aspek seperti pelatihan, pendidikan, rotasi kerja, dan pengembangan karir. Selanjutnya, pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat pengembangan kompetensi ASN adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. Adapun tahapan pengembangan sumber daya manusia dalam ruang lingkup ASN. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan terbagi menjadi 3 aspek yang harus dilakukan oleh ASN. Aspek pertama ialah identifikasi kebutuhan kompetensi, yakni menentukan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh ASN untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dengan baik. Ini melibatkan analisis jabatan, pemetaan kompetensi, dan penilaian kerja. Aspek yang kedua ialah penyusunan rencana pengembangan, yakni merancang program pengembangan yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang telah diidentifikasi. Rencana ini mencakup jenis kegiatan pengembangan, metode yang digunakan, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Aspek yang ketiga ialah penentuan metode pengembangan.
memilih metode pengembangan yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun metode yang umum digunakan antara lain ialah pelatihan, pendidikan, magang, rotasi kerja, coaching, mentoring, dan studi banding. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam tahap kedua ini, ada 3 aspek yang harus dilakukan oleh ASN. Aspek pertama adalah pelaksanaan pelatihan, yakni memberikan pelatihan kepada ASN sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelatihan dapat dilakukan secara klasikal atau tatap muka maupun non-klasikal seperti e-learning atau pelatihan jarak jauh. Kemudian aspek yang kedua adalah pendidikan formal. Memberikan kesempatan kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan formal, tugas belajar atau izin belajar guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi. Aspek yang ketiga yakni pengembangan kompetensi lainnya, melakukan kegiatan pengembangan lainnya seperti magang, rotasi kerja, coaching, mentoring, dan studi banding untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada ASN. Tahap terakhir ialah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ada 3 aspek yang harus dilakukan. Yang pertama ialah evaluasi efektivitas program, yakni mengukur efektivitas program pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi ASN dan kinerjanya. Aspek yang ketiga yakni evaluasi dampak terhadap kinerja, menilai dampak program pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja individu ASN dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan, yakni melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program pengembangan sumber daya manusia terus relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.